Ya pemirsa, hati-hati menggunakan vape atau rokok elektronik. Temuan yang terbaru ada campuran obat keras etomidet dalam cairan perasa vape. Efeknya sama dengan narkoba lainnya. Kali ini aktor papan atas Jonathan Frizzy yang terjerat dalam skandal narkoba yang tersembunyi dalam kepulan asap vape ini dan kembali menambah daftar panjang penyalahgunaan obat terlarang di kalangan pesohor di tanah air. Tabir gelap penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis kembali tersingkap. Kali ini menyeret nama aktor berbakat Jonathan Frizzy. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai yang berhasil menggagalkan pengiriman paket mencurigakan berisi komponen rokok elektrik dari luar negeri. Siapa sangka di balik kemasan modern dan aroma buah yang menggoda itu tersimpan bahaya laten berupa cairan vape yang mengandung bahan obat keras terlarang. Berkat kejelian dan ketelitian petugas Bea Cukai dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, paket yang ditujukan kepada Jonathan Frizzy berhasil diamankan. Setelah melalui pemeriksaan mendalam, terungkap bahwa cairan dalam cartridge vape tersebut mengandung senyawa etomidet yang masuk dalam golongan obat keras. Penemuan ini menjadi titik awal bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengembangan penyelidikan yang akhirnya berujung pada penangkapan sang aktor. Kalau dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EBS ini. Dia memesan sekian banyak, kemudian dia menyuruh TBR ini untuk menjemput, membelikan tiket. Kemudian yang menyuruh TBR untuk menjemput, dan begitu nyampe di sini di Jakarta mengontrol, mengawasi. Jadi JF mendapatkan apa nih? Keuntungan apa nih, Komandan? JF mendapatkan keuntungan apa terkait dengan bisnis ini? Kan dari keterangan kan memang setelah dibeli di sana antara 1 sampai 1,3 juta, ini akan diedarkan atau dijual di Jakarta. Oh, dengan harganya kan kurang lebih 3 sampai 4 juta. Oleh JF itu ya? Iya. Ternyata Jonathan tak bekerja sendiri. 3 temannya yakni BTR, EDS, dan ER juga dijadikan tersangka dalam kasus ini. Bukti-bukti yang dihimpun polisi, Jonathan dan rekannya memasukkan cairan rokok elektrik berbahaya ini bukanlah untuk pertama kali. Saudara JF sudah melakukan pengiriman sebanyak 6 kali. Itu asalnya dari Malaysia dan dari Thailand. Kali pengiriman berapa banyaknya? Kurang lebih 30 sampai 50. Berarti dia sudah mengedarkan di daerah Jakarta ya, dan di JF ini? Sudah. Dia mengedarkannya dengan cara apa? Pertemanan. Bisa dilakukan teman-teman. Kalau pengakuan JF sendiri sudah beredar di kalangan selebritis atau lainnya gitu? Untuk saat ini saudara JF memang masih tidak mengakui hal tersebut. Akan tetapi dari alat bukti yang lainnya, kita sangat yakin bahwa memang untuk barang yang sudah beredar sebelumnya memang sudah dijualkan oleh beliau. Tapi apakah di kalangan artis lainnya itu belum ada indikasi ke sana. Dan JF memakai juga ya? Selain mengedarkan, dia juga memakai? Ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memberikan apresiasi atas kinerja Bea Cukai dan kepolisian yang berhasil mengungkap kasus ini. BPOM menekankan bahwa modus penyelundupan narkoba melalui cairan vape menjadi perhatian serius dan tindakan tegas sangat diperlukan. Kita kan obat keras itu kan banyak, ada yang disebut dengan obat yang tidak diizinkan penggunaannya kecuali lewat resep, dan resep juga diatur secara spesifik, contohnya obat-obat yang berhubungan dengan bios, misalnya ketamin dan sebagainya. Jadi
obat keras kita atur dengan tepat, dan kami juga punya komitmen untuk menjalankan tugas dan kewenangan Badan POM. Kalau memang ada yang bertindak di luar dan melanggar aturan, kami tidak segan-segan akan menuntut sampai tuntutan yang tertinggi 12 tahun penjara. Terbongkarnya kasus penyalahgunaan vape berisi obat keras oleh Jonathan Frizzy ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Pedagang vape yang legal merasa sangat dirugikan dengan adanya kasus ini. Mereka khawatir citra negatif vape yang semakin melekat dan berdampak pada kelangsungan usaha. Kalau tanggapan saya pribadi sih itu cukup merusak citranya vape ya Bang. Jadi kita tuh ada saling menjaga untuk komunitas di dunia vape ini, kayak untuk ngindarin hal-hal kayak gitulah. Jadi sangat disayangkan aja sih kita untuk ngejauhin hal-hal kayak begitu, liquid-liquid entah dari narkoba atau apapun lah jenis yang berbahaya kayak gitu sih Bang. Ya harapannya sih pemerintah ataupun aparat menindak lanjut dengan tegas, dan yang pasti kalau vape ini sangat-sangat bisa dibilang bahaya juga tidak sama sekali, karena dia jauh dari kata-kata hal-hal yang kayak narkoba ataupun hal-hal yang berbau negatif di masyarakat lah, kayak gitu sih. Di sisi lain, para konsumen vape yang menggunakan produk ini sebagai alternatif pengganti rokok konvensional juga merasa khawatir dan kecewa. Mereka merasa dikhianati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan takut bahwa kasus ini akan memperburuk citra vape atau rokok elektrik di mata masyarakat. Soalnya kan ini kan merugikan semua pihak ya, apalagi yang bekerja di dunia vape juga sebagai produsen atau konsumen. Ini kan cuma salah satu dari oknum doang. Sebisa mungkin sih harusnya cepat dikelarin sih. Ini merugikan buat dunia vape ya. Sebenarnya gue juga sebagai user yang udah make vape selama kurang lebih 4 tahun, nggak pernah ada kendala kayak gitu sih. Lantas, apa yang dilakukan para konsumen untuk terhindar dari cairan perasa vape yang bisa saja dicampur dengan obat keras itu? Bahaya juga ya, kan kita juga nggak tahu ya gimana kan membedakan gimana pot yang mengandung bahan terlarang sama enggak ya. Kalau menurut saya sih lebih memilih liquid-liquid yang udah terkenal ya. Mungkin pencampuran itu tujuannya bisa buat ini juga Bang, pengguna-pengguna narkoba biar nggak terlalu gampang kedeteksi sama polisi lah. Jadi kan kalau pot kan di tempat umum masih boleh. Kebetulan selama saya ngepot itu saya pakainya liquid-liquid yang kebetulan mereknya itu emang udah terkenal gitu lah. Jadi itu udah liquid-liquid yang resmi juga, jadi nggak ilegal. Kemungkinan kalau gitu kan lebih kecil, ngurangin resiko buat ada campuran-campuran bahan yang seperti narkoba atau obat-obatan gitu. Terungkapnya kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk melalui media yang sebelumnya dianggap aman. Mengingatkan kita bahwa bahaya narkoba tidak mengenal status maupun popularitas. Kewaspadaan dan kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk melindungi generasi muda dari ancaman barang haram ini. Tim TV One mengabarkan.